wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi untuk Bapak dosen Imam Lubis, SE MSM, dan selamat pagi untuk teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Rizkita Nabila. Saya mahasiswi Universitas Pamulang, jurusan Manajemen Keuangan. Ya, sebelum saya melanjutkan presentasi ini, saya memiliki sebuah quotes, yaitu pendidikan bukan persoalan tentang datang ke sekolah dan ke kampus lalu mendapatkan ijazah, tetapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Dan pada pagi hari ini saya akan presentasi, akan sharing kepada teman-teman semua, mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk pagi hari ini. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah pasar modal dan portofolio. Untuk pertemuan pertama, apa itu pengenalan investasi? Investasi menurut Prof. Dr. Jogianto Hartono MBA AK. Penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu yang tertentu. Adanya aktiva yang produktif tersebut, penundaan konsumsi sekarang yang kemudian diinvestasikan ke dalam aktiva yang produktif tersebut, maka akan meningkatkan utility total. Penanaman modal dapat berbentuk aktiva nyata, seperti rumah, tanah, emas, atau berbentuk aktiva keuangan, surat-surat berharga, yang dapat diperjualbelikan di antara investor atau pemodal. Pemilik modal melakukan investasi untuk meningkatkan kegunaan dalam bentuk kesejahteraan keuangan. Selanjutnya, investasi menurut Tandai Lilin. Komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh jumlah keuntungan di masa depan. Kemudian menurut William S. dan DKK, investasi berarti mengorbankan dolar sekarang untuk dolar pada masa depan. Ada dua atribut berbeda yang melekat, waktu dan risiko. Pengorbanan terjadi saat sekarang ini memiliki kepastian. Hasilnya baru akan didapat kemudian dan besarnya tidak pasti. Pada beberapa kasus, elemen waktu merupakan faktor yang mendominasi, misalkan obligasi pemerintah. Pada kasus lain, risiko menjadi atribut yang dominan. Misalnya, optios, call pada saham biasa. Namun bisa juga baik waktu maupun risiko pada faktor yang penting, misalkan sejumlah lembar saham biasa. Investasi nyata secara umum merupakan aset berwujud. Contohnya, rumah, mesin atau pabrik. Sedangkan investasi keuangan, financial investment, melibatkan kontrak-kontrak tertulis seperti saham biasa dan obligasi. Pada perekonomian primitif, hampir semua investasi merupakan investasi nyata. Sedangkan di perekonomian modern lebih banyak dilakukan investasi keuangan. Lembaga-lembaga untuk investasi keuangan yang berkembang pesat memberi fasilitas investasinya nyata. Jadi kedua bentuk investasi bersifat komplementer, bukan kompetitif. Tujuan investasi investor tentunya memiliki tujuan investasi yang mungkin dapat berbeda antara satu investor dengan investor lainnya. Berikut ini dikemukakan beberapa alasan investor dalam melakukan investasi, baik pada investasi yang dilakukan pada sektor real maupun investasi pada sektor keuangan, yaitu 1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. 2. Memperoleh imbalan yang lebih baik atas kekayaan yang dimiliki. 3. Mengurangi tekanan inflasi. Kemudian 4, untuk menghindari pajak yang perlu dibayar.
Dasar keputusan investasi. 1. Return merupakan tingkat keuntungan yang didapat dari investasi. Return ini terdiri dari dua macam, yaitu return yang dihadapkan expected return adalah tingkat return yang diantisipasi investor di masa depan. Kemudian return realisasi atau return aktual merupakan tingkat return yang digunakan investor di masa lalu. Kemudian yang kedua, risiko. Pada saat berinvestasi, investor selain mengharapkan return, tentunya juga harus menanggung tingkat resiko. Dalam konteks manajemen investasi, resiko merupakan penyimpangan atau perbedaan antara return yang diharapkan oleh investor dengan return yang benar-benar diterima oleh investor. Lingkungan investasi. Lingkungan investasi apa sih? Lingkungan investasi itu meliputi berbagai jenis sekuritas atau efek yang ada, tempat dan cara sekuritas itu diperjualbelikan. Proses investasi. Apa proses investasi? Proses investasi itu berkenaan dengan bagaimana seharusnya investor membuat keputusan mengenai pemilihan sekuritas. Seberapa luas investasi sebaiknya dilakukan dan kapan investasi harusnya dilaksanakan. Proses investasi menjelaskan bagaimana seharusnya seorang investor merupakan investasi sekuritas yang biasa dipasarkan. Seberapa ekstentif dan kapan sebaiknya dilakukan. Ada 5 prosedur menurut Sharpe dalam membuat keputusan yang menjadi dasar proses investasi. Pertama, penentuan kebijakan investasi. Yang kedua, melakukan analisis sekuritas. Yang ketiga, membentuk portofolio. Yang keempat, merevisi portofolio. Yang kelima, mengevaluasi kinerja portofolio. 1. Penentuan kebijakan investasi. Langkah pertama, menentukan kebijakan investasi meliputi penentuan tujuan investor dan banyak kekayaan yang dapat diinvestasikan. Karena terdapat hubungan positif antara risiko dan return untuk strategi investasi. Bukan suatu hal yang tepat bagi seorang investor untuk berkata bahwa tujuannya adalah memperoleh banyak keuntungan. Yang tepat bagi seorang investor dalam kondisi seperti ini adalah menyatakan tujuannya untuk memperoleh banyak keuntungan dengan memahami bahwa ada kemungkinan terjadinya kerugian. Tujuan investasi seharusnya dinyatakan dalam risiko maupun return. Langkah dalam proses investasi ini juga meliputi identifikasi potensi kategori aset keuangan yang akan dimasukkan ke portofolio. Identifikasi ini didasarkan pada beberapa hal: tujuan investasi, jumlah kekayaan yang akan diinvestasikan, dan status pajak dan investor. Kedua, melakukan analisis sekuritas. Langkah kedua dalam proses investasi adalah melakukan analisis sekuritas yang meliputi penilaian terhadap sekuritas secara individual. Ada beberapa kelompok sekuritas yang masuk ke dalam kategori luas aset keuangan yang telah diidentifikasikan sebelumnya. Apa tujuan melakukan penilaian tersebut? Yaitu untuk mengidentifikasi sekuritas yang salah harga. Ada banyak pendekatan terhadap analisis sekuritas. Namun pendekatan tersebut dapat dikategorikan di dalam dua klasifikasi. Klasifikasi pertama adalah analisis teknikal. Analisis yang memakai pendekatan ini untuk analisis sekuritas.
disebut analisis teknis atau analisis teknikal. Klasifikasi kedua tersebut analisis fundamental. Mereka yang memakai pendekatan ini disebut fundamentalis atau ahli analisis fundamental. Kemudian yang ketiga, pembentukan portofolio. Langkah ketiga, dalam proses investasi, pembentukan penyusunan portofolio melibatkan identifikasi aset-aset khusus mana yang akan dijadikan investasi dan menentukan bagian besarnya kekayaan investor yang akan diinvestasikan ke tiap aset tersebut. Di sini masalah selektivitas, penentuan waktu dan diversifikasi perlu menjadi perhatian bagi investor. Selektivitas juga disebut micro-forecasting, merajuk pada analisis sekuritas dan menfokus pada peramalan pergerakan harga tiap-tiap sekuritas. Penentuan waktu yang juga disebut micro forecasting meliputi peramalan pergerakan harga saham biasa secara umum relatif terhadap sekuritas dan bunga tetap, misalkan obligasi, koperasi, PT atau TBK. Dan treasury bills diverifikasi meliputi pembentukan portofolio investor sedemikian rupa sehingga meminimalkan risiko dengan memperlihatkan batasan tersebut. 4. Merevisi portofolio. Langkah keempat dalam proses investasi, revisi portofolio berkenan dengan pengulangan periodik dan 3 langkah sebelumnya, yaitu waktu ke waktu. Investor mungkin mengubah tujuan investasinya yang ada giliran berarti portofolio yang dipegangnya tidak lagi optimal. Oleh karena itu, investor membentuk portofolio baru dengan menjual portofolio yang dimilikinya dan membeli portofolio lain yang belum dimilikinya. Motivasi lain dan langkah ini adalah dengan berjalannya waktu terjadi perubahan harga sekuritas sehingga sekuritas yang tadinya tidak menarik sekarang menjadi menarik. Dan bisa juga kebalikannya. Jadi investor ini ingin menambah sekuritas yang menarik portofolionya dan menjual sekuritas yang tidak lagi menarik. Keputusan semacam ini tergantung antara lain pada besarnya biaya transaksi untuk melakukan perubahan tersebut dan juga besarnya peningkatan pendapatan investasi portofolio yang baru. Yang kelima, mengevaluasi kinerja portofolio. Langkah kelima dalam proses investasi adalah evaluasi kinerja portofolio. Meliputi penentuan kinerja portofolio secara periodik dan tidak hanya berdasarkan return yang dihasilkan tetapi juga resiko yang dihadapi investor. Jadi diperlukan ukuran yang tepat tentang return dan risiko dan juga standar yang relevan. Tipe-tipe investasi keuangan. Investasi pada aktiva keuangan dibagi menjadi 2, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung dilakukan investor dengan cara membeli langsung aktiva keuangan dari suatu perusahaan. Sebaliknya, investasi tidak langsung dilakukan membeli saham melalui perusahaan investasi yang mempunyai portofolio aktiva keuangan perusahaan-perusahaan lainnya. Saya akan menjelaskan investasi langsung. Investasi langsung dilakukan dengan memperjualbelikan aktiva keuangan secara langsung di pasar uang atau money market, pasar modal, capital market, dan pasar turunan, derivative market.
Investasi langsung juga dapat dilakukan dengan cara membeli aktiva keuangan yang tidak dapat diperjualbelikan. Contohnya, aktiva keuangan yang diperboleh melalui bank komersial. Aktiva-aktiva ini dapat berupa tabungan di bank atau sertifikat deposit. Investasi tidak langsung pembelian saham dari perusahaan investasi yang mempunyai portofolio aktiva-aktiva keuangan dari perusahaan-perusahaan lainnya. Investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli surat-surat berharga dan perusahaan investasi. Perusahaan investasi adalah perusahaan yang menyediakan jasa keuangan dan cara menjual sahamnya ke publik dan menggunakan dana yang diperoleh untuk investasi ke dalam portofolionya. Hal ini dapat dikatakan bahwa perusahaan investasi membentuk portofolio, kemudian menjualnya eceran kepada publik dalam bentuk saham-sahamnya. Pertemuan kedua, saya akan membahas pasar modal. Apa itu pasar modal? Pada secara umum merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Seperti halnya pasar pada umumnya. Ada pasar baju, pasar buah, pasar beras, dan lainnya. Dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah modal, di mana modal ini dapat digunakan untuk perusahaan untuk kelangsungan berjalannya perusahaan. Modal yang diperjualbelikan dicatat sebagai surat berharga, merupakan modal kepemilikan dan modal utang. Pihak pembeli ini di pasar modal merupakan individu perorangan maupun atau institusi atau organisasi atau lembaga yang mempunyai dana untuk melakukan transaksi beli maupun melalui pasar modal. Sedangkan penjual modal merupakan perusahaan yang memerlukan modal maupun tambahan modal untuk keperluan usaha. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 52 tahun 1976 tentang pasar modal menyebutkan bahwa pasar modal adalah bursa efek seperti yang dilakukan dalam LJU nomor 15 tahun 1952, Lembaga Negara tahun 1552 nomor 67. Menurut undang-undang tersebut, bursa adalah gedung atau ruangan yang ditetapkan sebagai kantor dan tempat kegiatan perdagangan efek. Sedangkan surat berharga yang dikategorikan sebagai efek adalah saham, obligasi, serta surat bukti lainnya yang lazim dikenal sebagai efek. Kebutuhan dunia usaha terhadap permodalan setiap saat cenderung menunjukkan jumlah yang semakin bertambah. Terjadinya penambahan permintaan permodalan ini ditunjukkan dengan semakin meningkat kebutuhan untuk aktivasi produksi. Oleh karena itu, untuk memudahkan masyarakat dan para produsen untuk mendapatkan permodalan, maka pemerintah bersama-sama lembaga-lembaga ekonomi menyelenggarakan kegiatan pasar modal. Nah, pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagi instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, dan instrumen derivatief maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana penandaan bagi perusahaan maupun institusi lainnya, misalkan pemerintah, dan sebagaimana saran berbagai kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi sebagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkaitnya lain. Apa sih perbedaan pasar modal dengan pasar uang? Nah, perbedaannya antara pasar modal dengan pasar uang adalah jangka waktunya.
Dalam pasar uang diperdagangkan surat berharga berjangka waktu pendek. Sedangkan dalam pasar modal diperdagangkan surat berharga berjangka waktu panjang. Fungsi pasar modal ini memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara karena pasar modal mempunyai dua fungsi, yaitu satu, fungsi ekonomi pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak investor dan pihak yang memerlukan dana. Fungsi kedua, fungsi keuangan pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan atau return bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Jadi diharapkan dengan adanya pasar modal aktivitas perekonomian menjadi meningkat karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan yang pada akhirnya memberikan kemakmuran bagi masyarakat yang lebih luas. Sedangkan fungsi pasar modal di Indonesia meliputi 1. Sebagai sarana badan usaha untuk mendapatkan tambahan modal. 2. Sebagai sarana pemerataan pendapatan. Yang ketiga, memperbesar produksi dengan modal yang didapatkan sehingga produktivitas meningkat. Keempat, menampung tenaga kerja. Yang kelima, memperbesar pemasukan pajak bagi pemerintah. Manfaat pasar modal. Secara umum, manfaat dari keberadaan pasar modal adalah 1. Menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan akumulasi dana secara optimal. 2. Memberikan wahana investasi yang beragam bagi investor sehingga memungkinkan untuk melakukan diversifikasi. Yang 3. Menyediakan leading indikator bagi perkembangan perekonomian suatu negara. Maksudnya jika pasar modal berkembang maka diharapkan perekonomian juga akan berkembang. Keempat, menyebarkan kepemilikan perusahaan sampai pada lapisan masyarakat menengah. Yang kelima, penyebaran kepemilikan, keterbukaan dan profesionalisme menciptakan iklim berusaha yang sehat secara mendorong pemanfaatan manajemen profesional. Pasar modal di Indonesia dan di dunia. Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Bahkan pada beberapa periode, kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2. Pemindahan kekuasaan dan pemerintahan kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pada tahun 1977, pemerintah mengaktifkan kembali beroperasinya pasar modal dengan tujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Pengaktifan kembali tersebut dilandasi oleh adanya kebutuhan dana pembangunan yang semakin meningkat. Di negara ASEAN maupun dunia, secara umum setiap negara memiliki pasar modal masing-masing. Pasar modal untuk wilayah ASEAN diantaranya yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan lainnya. Pasar modal di wilayah Asia di antara lainnya yaitu Jepang, Korea, Hong Kong, Taiwan, India, China,
dan lainnya. Pasar modal di Arab diantaranya yaitu Bursa Efek Arab Saudi, Israel, Yordania, Uni Emirat, dan lainnya. Kemudian pasar modal Amerika diantara lainnya Dow Jones, Kanada, Meksiko, dan lainnya. Pasar modal di Eropa antara lainnya Inggris, London, Amsterdam, Denmark, dan Swedia. Pasar modal di Afrika antara lainnya yaitu Afrika Selatan dan Namibia. Pasar modal di benua lainnya yaitu Australia, Selandia Baru. Pasar modal atau capital market merupakan pasar modal berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa dijual belikan atau obligasi, equity saham, dan instrumen. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lainnya dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang atau waktu lebih dari 1 tahun seperti saham, obligasi, waran, right, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, futures, dan lainnya. Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mengidentifikasikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan secara lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan 2 fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pemodal investor dan yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk perkembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lainnya. Kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lainnya. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimiliki sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen. Pasar modal dunia. Asal-usul pasar modal dapat dilacak pada sejarah ekonomi Italia pada abad pertengahan. Waktu itu beberapa negara kaya di Italia seperti Venice, Genoa, dan Florence muncul sebagai pusat keuangan, menyusul pertumbuhan perdagangan antara timur dan barat. Kemajuan perdagangan ini melahirkan industri jasa keuangan seperti perbankan, asuransi laut, surat utang yang ditandatangani dengan kemunculan Bliss of Exchange, dan kemudian obligasi. Sekian dari saya tentang pembahasan mengenai pengenalan investasi, pasar modal, dan sejarah pasar modal. Saya Rizkita Nabila dari Universitas Pamulang. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.